Semoga semua selalu sehat dan juga selamat siang bagi kita semua. Selamat datang para peserta webinar dalam acara Akadesia Webinar for Education Institutions Leaders. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Fitriani sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, pada agenda hari ini yang akan menjadi salah satu fokus pada agenda hari ini yang akan menjadi salah satu fokus utama adalah salah satunya kita akan membahas tentang mengetahui dasar-dasar dalam pembuatan pembelajaran online yang interaktif. Dan hadirin yang berbahagia, acara hari ini turut dihadiri yang terhormat Kabid Dikmendikbud NTT, Bapak Ayub SP Sanam, SPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan para jajarannya. Kemudian Ketua IGI atau Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Bapak Sukari Darno, SPD MPD. Selamat siang Pak, terima kasih atas kehadirannya dan para jajarannya. Kemudian perwakilan dari IGVIM, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, Ibu Cicik Sri Wulandari, SPD MSI, yang mewakili Bapak Edi Siswanto yang berhalangan hadir di kesempatan kali ini. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan the Honorable Mr. Nilesh Bhatia as a founder and CEO of Akadesia. Halo, Sir. Halo, Hi. Selanjutnya akan ada agar mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya akan menginformasikan bahwa dalam acara hari ini akan ada door prize menarik yang akan diberikan kepada 2 peserta yang beruntung. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan cara-caranya. Oke, rules door prize untuk hari ini adalah para peserta Bapak dan Ibu bisa memfoto kegiatan ketika Anda mengikuti acara webinar Akadesia for Education Institution Leader, kemudian menuliskan jawaban kira-kira apa sih 4 fitur utama yang Akadesia punya. Jadi tulis di fotonya, tulis 4 fitur utama dari Akadesia. Kemudian posting di Instagram story Anda dengan memfollow dan men-tag akun Akadesia Indonesia, Akadesia_ID, dan Akadesia for Teachers. Kemudian nantinya di akhir acara akan ada 2 postingan terbaik yang dipilih dan yang akan berkesempatan mendapatkan eksklusif card holder dari Akadesia yang akan diumumkan di akhir acara. Begitu mungkin ya. Oke, jadi Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya bisa memposting kegiatan hari ini dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kami di Instagram, yaitu Akadesia Indonesia dan Akadesia for Teachers. Oke, mungkin hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Dikmendikbud NTT, Bapak Ayub SP Sanam, SPD, kami persilahkan. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, bisa.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mr. Niles, founder dari Akad Asia, Bapak Sukari dari IGI Jatim, kemudian yang mewakili IFGIM Jatim, Bapak Ibu sekalian dari Akad Asia maupun Bapak Ibu guru se-Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kabid Dikmen dipercaya untuk memberi sambutan pada kegiatan sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Akad Asia yang sudah mulai memperkenalkan aplikasi Akad Asia untuk membantu para guru dan para murid di Indonesia untuk bagaimana belajar secara daring dengan lebih interaktif. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah cara mengajar kita dan cara belajar anak-anak. Yang kemarin seharusnya belajar dari kelas dengan tidak mempertimbangkan bagaimana pembelajaran online yang masih dipandang sebelah mata waktu itu menjadi pukulan berat bagi kita semua bahwa terjadinya learning loss di Indonesia, tidak hanya di dunia dan bahkan juga di Indonesia, ini menjadi catatan baru bagi kita bahwa guru-guru kita se-Indonesia sudah mulai mentransformasi cara mengajar dan siswa kita harus mulai menyesuaikan diri dengan cara belajar di era industri 4.0 ini. Nah, tentunya dengan perkembangan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan tuntutan saat ini, ya Akad Asia sudah mulai hadir dengan memberikan layanan aplikasi untuk bagaimana belajar secara online. Hadapi sebagai evaluasi pada beberapa waktu yang lalu kita menyelenggarakan belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Form dan lain-lain sebagainya. Satu kelemahan aplikasi-aplikasi itu adalah belum interaktif. Oleh karena itu tuntutan untuk media-media mengajar saat ini maupun ke depan adalah di era pandemi ini sudah harus untuk mulai menyesuaikan diri dengan bagaimana menyiapkan platform pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, Bapak Ibu di belajar online harus dibuat seinteraktif mungkin. Dan ini juga disesuaikan dengan generasi yang saat ini diajar. Kita ada di generasi bukan milenial lagi, tapi generasi Z, di mana kecenderungan manusia saat ini, termasuk anak-anak kita, itu kecenderungan menggunakan mobile phone. Oleh karena itu, maka pembelajaran kita harus diarahkan menggunakan teknologi-teknologi yang familiar di tingkat masyarakat. Nah, maupun siswa-siswa kita. Ini menjadi tantangan untuk bagaimana guru-guru kita mulai berubah. Tentunya juga hadir dari IGI dan IFGIM. Ini pasti akan terus memotivasi untuk para guru kita mulai menyesuaikan konten-konten belajar, konten-konten mengajar. Ini harus disesuaikan pada platform-platform yang disesuaikan dengan kebudayaan saat ini. Bahwa anak-anak di generasi Z yang menjadi siswa-siswa kita maupun ini harus dilihat bagaimana mereka bisa belajar dengan platform-platform yang ada. Yang terakhir untuk kita semua, kegiatan ini sudah dilakukan mungkin sudah beberapa kali dan saya baru pertama mengikuti. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk di Indonesia khususnya. Ini menjadi jalinan kerjasama yang terus kita pupuk untuk pengembangan pendidikan di provinsi dan kota kita masing-masing. Harapan saya kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi terima kasih untuk tim Akad Asia. Pandemi ini sebuah berkah di mana para guru dipaksa untuk mulai menguasai teknologi dan para siswa kita mulai menguasai teknologi. Bagi saya, di samping pandemi sebuah bencana bagi manusia, tetapi khusus di dunia pendidikan, ini menjadi berkah bagi kita, di mana ini memacu untuk bagaimana
murid dan guru di Indonesia khususnya bisa menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Ayub. It's very interesting statement that Mr. Ayub said that in this pandemic there are two effects, the bad effect and the good effect. The bad effect is, of course, we must shift our learning process through online, but the good effect is we forced by this circumstance to be able to adapt with the new system in online learning class. So maybe that's the point. Thank you so much, Mr. Ayub. So the next will be sambutan dari Ketua IGI Jawa Timur, Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Bapak Sukari Darno, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Cek sound, suara saya terdengarkan? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada CEO dari Akadesia, Mr. Nils Bhatia, yang pada siang hari ini memfasilitasi kami dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk berkenan memberikan penghantar pada webinar dasar-dasar pembuatan pembelajaran online interaktif. Yang saya hormati Bapak Ayub Sanam, SPD, Kabid Dikmendikbud NTT yang saya hormati, luar biasa sambutan beliau, bagaimana pendidikan ke depan itu dengan adanya COVID ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bagaimana pembelajaran nanti itu bisa lebih menyenangkan, lebih interaktif gitu ya, dengan basis teknologi. Tentu ini kami juga sepakat bahwa hikmah yang bisa kita dapat dari pandemi COVID yang telah kita lalui bersama. Yang saya hormati Pak Edi Siswanto, SPD MPD, selaku Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, yang dalam hal ini diwakili oleh Bendara Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, Ibu Cici. Kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu semua, kita masih berkesempatan untuk berkontribusi terhadap bagaimana pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah, tentunya platform yang sudah dirilis oleh Akadesia ini harapannya adalah mampu untuk menjembatani kesulitan-kesulitan atau mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, bagaimana dapat berbagi resource, berbagi praktek baik agar Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang sudah berhasil tentunya. Oleh karenanya kami dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur merespon positif terkait adanya kerjasama platform yang disediakan oleh akadesia.com ini.
tentu kami berharap platform yang baru ini nanti terus bisa berubah, beradaptasi sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya, tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Akadesia ini dalam rangka untuk memfasilitasi para guru untuk bisa terus belajar dan terus berbagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Nils Bhatia selaku founder dan CEO Akadesia. Terima kasih Bu Febi yang telah memberikan kesempatan pada kami Ikatan Guru Indonesia, dan semoga webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Akadesia nanti bisa juga diikuti oleh teman-teman Ikatan Guru Indonesia. Namun memang pada minggu-minggu ini, hari-hari ini memang banyak sekali sekolah-sekolah yang sedang menyelenggarakan pembagian rapot penilaian, dan atau banyak sekali Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti diklat guru penggerak gitu. Ada mengikuti diklat pengajar praktek dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin semoga ke depan bisa lebih banyak lagi guru-guru yang tergabung untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Dan memang yang menarik, banyak yang info ke saya itu adalah, Pak, apakah webinarnya dalam bentuk bahasa Indonesia? Ini yang saya sampaikan bahwa nanti insya Allah akan ada penerjemahnya sebelum itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Bu Elin, terima kasih tim dari Akadesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sukari atas sambutannya. So I really agree that what is Pak Sukari said, that Akadesia can be hopefully Akadesia can be a great platform for the teacher to learn each other, to share each other during online situation, or maybe while we have offline, maybe we can share one other idea around Indonesia or maybe around the world. Thank you, Pak Sukari. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan IGVIM, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, yang akan diberikan oleh Ibu Cicik Sri Wulandari, SPD MSI. Kepada Ibu Cicik, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jelas ya suara saya? Cek. Halo, jelas ya suara saya? Jelas, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya ucapkan yang terhormat Mr. Nils Bhatia selaku founder Akadesia Singapura, kemudian yang terhormat Bapak Ayub, Bapak Kabid Dikmendikbud NTT, kemudian yang terhormat juga Bapak Sukari Darto selaku Ketua IGI Jatim, kemudian yang terhormat Ibu Febi Ayu Fitriani selaku Host Akademi Eksekutif Akadesia. Terima kasih saya ucapkan pada siang hari ini saya mewakili Bapak Ketua Umum IGVIM, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, karena beliaunya tidak bisa hadir, ada tugas di Jakarta hingga sampai hari Jumat. Yang pertama-tama, saya berharap adanya kerjasama Akadesia dengan IGVIM itu
bisa memajukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan harapan para guru, sehingga dengan teknologi canggih atau pemberian adanya platform yang disediakan oleh Akadesia itu akan lebih memudahkan para guru bisa lebih menggunakan sistem mengajar yang sangat interaktif. Itu harapan kami. Kemudian yang kedua yaitu IKFIM itu kan banyak Bapak Ibu guru dari vokasi, itu mudah-mudahan dengan platform yang disediakan oleh Akadesia itu bisa memberikan motivasi di dalam mengajar, kemudian juga motivasi di dalam dia mengembangkan ilmu teknologi kekinian dengan harapan bisa mengikuti perkembangan teknologi di masa pandemi ini. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Ayub dari Kabidikmen yang telah memberi penjelasan bahwa di masa pandemi ini para guru sangat membutuhkan dukungan-dukungan seperti Akad Asia yang menyiapkan platform yang begitu bagus sehingga mudah digunakan di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu tidak panjang lebar supaya kami dari IKFIM berharap terus bisa memajukan terutama para guru vokasi yang membutuhkan platform tentang sistem pembelajaran sesuai teknologi sekarang. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Cicik. Saya juga sangat setuju bahwa di era yang sekarang ini, in this kind of situation, it's really hard to adapt. So hopefully Akadesia can answer what is the need of the teacher in vocational schools around Indonesia. So thank you so much, Ibu Cicik. Terima kasih banyak. Oke, saya juga akan mengingatkan lagi bagi para peserta yang hadir dan ingin mendapatkan door prize, bisa mengikuti akun Akadesia_ID dan melihat apa-apa saja yang kiranya harus dilakukan guna untuk mendapatkan door prize-nya sendiri. Gitu. Jadi bisa ceki-ceki ke Instagram Akadesia Indonesia. Di sana ada rules tertentu untuk mendapatkan door prize-nya. So maybe the next agenda will be a speech from Mr. Niels Bhatia as a founder and CEO Akadesia Singapore. So before Mr. Niels Bhatia will share his thought about how to make online interactive online learning. So I would like to share his profile. So Mr. Niels Bhatia adalah seorang leader yang memiliki pemikiran visioner, kreatif, dan memiliki pengalaman 30 tahun yang terbukti secara internasional di bidang pendidikan kewirausahaan. Kewirausahaan, inovasi bisnis, media, dan teknologi. Kemudian sebelumnya, ia juga adalah seorang direktur pusat pendiri spin-off Pusat Kewirausahaan di Singapura Politeknik, di mana ia adalah kepala arsitek di jejaring pendidikan kewirausahaan terbesar di ASEAN, yang menyediakan program pendidikan kewirausahaan kepada lebih dari 15.000 siswa di daerah tersebut. Kemudian sekarang Mr. Niels Bhatia memiliki Akadesia yang beliau memiliki misi untuk memanusiakan pendidikan digital dengan memberdayakan pendidik atau guru-guru di mana saja, atau empowering educator everywhere.
dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membimbing pelajar atau siswa di abad 21. Hari ini, beliau akan menjelaskan tentang dasar-dasar dalam membuat pelajaran online yang interaktif. So, Mr. Niels Bhatia, time is yours. Thank you, Fabi. Selamat siang, good afternoon, everybody in Indonesia. I'm so happy to be here, and I'm so happy to see all of you today. Also, a warm welcome to our distinguished guests and panelists, especially Pak Ayub, Pak Sukari, and Ibu Cicik. I really appreciate your time and the effort that you've made to be a part of this unique event today. Fabi, you want to translate that, please? Terima kasih banyak atas semua yang hadir, terkhususnya Pak Sukari, Pak Ayub, dan Bu Cici yang berkenan hadir di acara hari ini. Without much ado, I think I'm going to get right into the meat of the event because we have a lot of items and agendas to cover, and we have very limited and short time. But before I do that, I would also like to introduce and also thank my team, because without my team, this would not have been possible. So, I would like to extend my gratitude to my co-founder and a good friend, Roy Platon, who's based in Manila, and also to our Indonesian team, which is led by Eileen, and of course includes Agung, Angel, Fabi, Anissa, our community team, which is Mai, Laurel, Richard, and also we have Dinda here today with us, who's leading our customer support team in Indonesia as well. So I would like to, of course, thank each and every one of them, because without their help, this event would not have been possible. And of course, last but not the least, I also would want to thank Pak Edward for being a very good friend and also, helping us arrange all of this today. Oke, sebelum Mr. Niels memulai acara pemateriannya, Mr. Niels akan mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim yang dari Akadesia, tim Indonesia, ada saya, Bu Elin, Agung, dan teman-teman yang lainnya. Juga ada tim dari Filipina, ada Roy, kemudian Jake, dan teman-teman yang lain. Kemudian ada juga dari Akadesia Filipina, tim dari Filipina, Mai and Laurel, and so on. Tanpa kehadiran dan tanpa support dari semua tim yang ada di Akadesia, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik dan terlaksana. So as you can see, we've actually got quite a few people working here in Indonesia for your benefit and for your support. So I'm hoping that all of you will make use of the team to help you, use the Akadesia platform in a much more seamless way. Mungkin sebelumnya juga telah disampaikan bahwa ada beberapa orang dari Indonesia untuk mensupport Bapak, Ibu, dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia agar bisa mencapai koneksi yang connections yang efektif dan menjadi lebih baik lagi. So let's get right to it. I think earlier just now, Pak Ayub said a very important thing, that the COVID situation has created both good and the bad parts for education. And one of the good parts he mentioned was the fact that now education can actually happen anytime, anywhere. And of course, the educators or the teachers or the lecturers can also reach out and support students at any time. Also, Pak Sukari mentioned that
because of the 21st century education, it is important for educators to have an international mindset. And one of the ways to make those build that international mindset for teachers is through networking with teachers from all around the world. Because the more teachers you connect to, the more teachers you talk with, the more ideas we get as educators, and we can learn and in essence support our students better so that they can develop an international mindset as well. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ayub, bahwa COVID-19 ini menyisakan dua efek buruk dan efek baik. Efek buruknya sudah jelas, yaitu membuat pembelajaran menjadi online dan kita harus beradaptasi. Kemudian efek baiknya adalah kita dipaksa oleh situasi sekarang ini agar pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian Pak Suhari juga menyebutkan bahwa di era sekarang ini sangat penting mendapatkan atau melakukan international connections dari guru yang bisa men-share guna untuk kepentingan siswa di berbagai daerah, di berbagai negara. Okay, so when we designed the platform ACAD-Asia, our idea was to actually help teachers and educators upskill themselves. So if you really think about it, there are three specific ways in which we as adults learn, right? The first way is we learn with each other. So for example, I can teach you something and you can teach me something, and together we can learn, right? So that's the first way we learn. The second way we learn is by doing something ourselves on our own. For example, I can watch a video and I can learn something from there on my own, or I can read a book and I can learn something from there on my own. The third way to learn is by doing. So for example, if I want to learn how to drive a car, or if I want to learn how to cook, the only way to learn it is by doing, not by attending, a YouTube, by watching a YouTube video, but you actually have to go and do it yourself in order to learn. So what we have done is we have taken those three principles and we've built the entire ACAD-Asia platform around that to make learning interesting and fun for teachers like you. Oke, Mr. Niels juga menyampaikan bahwa ada tiga cara untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Yang pertama adalah belajar dari teman atau belajar dari partner yang ada di tempat kerja, mungkin atau teman seprofesi lainnya. Kemudian yang kedua adalah belajar dari sumber-sumber yang telah ada, contohnya bisa di buku, internet, video, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah belajar sambil melakukan apa yang kita pelajari. So let me show you now how we've actually built this and what you can do on this. So I'm going to share my screen and we'll dive right into it. Okay. Ya, sekarang Mr. Niels akan coba mencontohkan apa yang bisa kita lakukan di acadasia.com. So the first thing on the platform you'll actually see is something called Colab Ed, which allows you to network and learn from each other. Right? Remember, I said the first step is to learn with each other. I teach you something, you teach me something. So same here. You can see here that here teachers can actually post any article which is related to education. You can read, you can like, you can unlike, you can make a comment, and you can share ideas. So if you have something to share, you can actually very easily come here and post. And this will allow you to share your ideas from Indonesia to the teachers all around the world. Yang pertama, fitur pertama adalah Colab Ed. Di sini guru-guru atau member dari acadasia.com bisa membagikan
artikel-artikel yang menarik dan bisa membantu guru lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Guru-guru juga bisa memposting kira-kira ide-ide yang individu miliki dan di-share di sini sehingga guru-guru di belahan dunia lain bisa merasa terbantu dan bisa sharing satu sama lain. So the second bit you can do is you can actually form your own community here. So you can see there are already a lot of communities here, and you can actually create for yourself. So for example, let me just create today right here. I'm going to create 3 communities, and maybe, after the event you can join. So first of all, I'm going to create a community of teachers of NTT, Indonesia. Okay. So what I will do is I will create this as a public group. So any teacher from NTT can actually join this group, and I will say, this is a group for all public and private school teachers from the NTT province in Indonesia. And I can create a community. Ya, di sini juga Mr. Niels mencontohkan bahwa di platform ini kita bisa membuat suatu grup yang menjadi wadah bagi guru-guru di tempat tertentu. Contohnya ini mungkin guru di NTT Indonesia dan bisa membuat deskripsi tentang grupnya tersebut. So as you can see, I can now copy this link and I can go to the chat. And if I paste this link in the chat, if you are a teacher from NTT, you should be able to go in and you should be able to join the community if you are a member of the Acadesia platform. If you're not, you have to first become a member of the Acadesia platform. Ya, di sini juga Mr. Niels membagikan link yang sudah ada di chat Zoom. Mungkin Ibu, Bapak yang memiliki akun di Acadesia bisa mengklik linknya jika Ibu dan Bapak adalah guru dari NTT. Jadi bisa bergabung dalam grup tersebut. Great. Next, what I'm going to do is I'm going to create 2 more communities. I'm going to create 1 more community right here. And let's say this is for Ikatan Guru Indonesia. And again, I will make this a public community and I will say, this is a public community for all active members of IGI Indonesia. And I can create the community over here. So now again, if you are a member of IGI, I can basically give you a link and you can go in and join the IGI community. Ya, Mr. Niels juga membagikan link bagi guru-guru yang menjadi member dari IGI Indonesia dan bisa bergabung di grup tersebut yang Mr. Niels telah buat. The third community I'm going to create is for Ikatan Guru Vokasi Indonesia. And again, this could be a public community, and I can say this is a public community for all active members of IGVIM Indonesia. So again, oops, the spelling is wrong. Let me just go and correct the spelling here. Okay. And I can now create the community for IGVIM as well. And again, this is the link. So I will paste it here. Again, if you're a member of IGVIM, please do join the community. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang menjadi member di IGVIM, bisa mengklik link yang terakhir dan masuk ke grup yang telah Mr. Niels buat di Acadesia. Jangan lupa juga mungkin untuk sign up dulu, daftar dulu ke website acadesia.com. Yeah. So apart from this, you can see here that you now have members. So I can now actually look at the members. I can see who this teacher is. So I'm not sure who
is it Mr. or Mrs. Bintari? I'm not sure. But you need to complete all this information, upload a photo, put in your contact information and professional details, and I can now connect with this person. So over here, I just send a connection request. The moment this person has accepted my request, I can start chatting with the person in real time. Di platform Akadesia juga kita bisa berteman dengan guru-guru yang menjadi member di Akadesia. Kita tinggal mengklik namanya, kemudian nanti akan muncul profile, kemudian nanti bisa membuat koneksi dan nantinya bisa bertukar pikiran, menjadi teman di akadesia.com. I can also go here on the left and look at members. So here now, you can basically go through every single member on the platform, and you can actually see who they are, where they are coming from, and if you want, you can connect with them. We have more than 200,000 members right now on the platform from all around the world. So I'll give you an example. I'm going to look for Pak Sukari. Pak Sukari, sorry, but I know you have an account with us. So let's look for your account. So and there you go. That's your account right there. I have already sent you a connection request. So once you accept my connection request, we can start texting each other, right? So how do you look at your connection request? If you go to members here on the left, and then click on my requests. So once you see my requests, anybody who has invited you to become a partner, you can see there. So you will be able to see my profile here, and then you can say accept request, and then we will become friends on the platform, and we can start texting in real time. Okay, so that's something that you can actually do. So I hope that this whole thing about collaboration and networking is very clear, because this gives you, the teachers of Indonesia, the very, very unique and privileged opportunity to connect with teachers from all around the world. Ya, di akadesia.com juga kita semua bisa mengecek kira-kira member dari Akadesia sendiri siapa saja. Kemudian kita bisa mencari di kolom search ini, mencari nama. Sebelumnya Mr. Niels mencontohkan Bapak Sukari dan membuat koneksi di sana. Kemudian kita juga bisa mengklik my request. So nantinya akan ada list dari member lain yang memiliki ketertarikan atau memiliki pengen berkoneksi dengan kita. Jadi di platform ini juga kita sangat bisa untuk berkolaborasi dengan guru-guru di luar Indonesia. Okay. So the next thing that I'm going to move on to is how we can learn by ourselves. So I will click on SkillEd, and SkillEd here will allow you to get access to more than 100 different courses where you can sign up as a teacher and upskill yourself. Ya, di sini juga di fitur yang kedua dari akadesia.com ini adalah SkillEd. Di dalam SkillEd itu ada beberapa kursus dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal, ada bahasa Inggris mungkin, terus kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada juga bahasa Vietnam yang memungkinkan bagi guru-guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar atau keterampilan mereka sebagai in-person. So here you can see, you can actually go through the courses in different languages as well. You can search for courses. So if I click on Indonesian, you will see that all the courses which are available in Bahasa are now available to you here by just selecting Indonesian. And then you can also see which are the free courses. So if you're a free member, you will be able to get access to all of these courses for free. And then we have also paid courses. So if you're not a member of the Akadesia community, and if you still want to access courses, you can even access the paid courses if you need to. Ya, di sini juga seperti yang saya telah sebutkan tadi, di Akadesia juga ada beberapa bahasa yang tersedia, ada bahasa Indonesia dan lain-lain. Kemudian untuk kursusnya sendiri ada dua jenis, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Untuk yang gratis bisa diakses oleh semua
jenis akun. Untuk yang berbayar, ada kursus-kursus yang memerlukan member untuk membayar. Tapi untuk kursus gratis bisa diakses dari membership free account. Okay, then, so this is where you learn by yourself, right? You can learn at your own time, at your own pace. Now, the advantage over here is every course that you complete, you will get a formal CPD accreditation certificate, which has been recognized in the UK. So it's a British accreditation for all teachers who complete these courses. Ya, kursus-kursus yang ada di akadesia.com ini juga telah terakreditasi oleh British Accreditation. So, jadi sangat terpercaya kursus-kursus yang ada di sini. Okay, so the third thing is, of course, you learn by doing. How do you actually do stuff? So we go to something called Design Ed, which is right here. Let me just go, which is right here, Design Ed. So this is where you now actually build your own content. However, to build this content, before we actually build this content, we need other things. We need to actually have a lesson plan ready. So what I'm going to do is I'm going to show you a very unique lesson. I know there's a lot of K-12 public school teachers here. I will show you a real science lesson on how we have created a science lesson and made it very, very engaging and fun for students. Kemudian selanjutnya fitur yang lain adalah belajar dengan melakukannya. Yaitu di sini ada Design Ed yang memungkinkan para member untuk membuat kursus atau pembelajaran di akadesia.com. Yeah. So, first of all, what I do is I go to my lesson plan. So I've got a lesson plan which I've created, and this lesson is called Home Sweet Home, because what I want to do in this lesson is I want to explain to students the concept of the solar system. It's a science lesson for K-12 students, maybe grade 7, grade 8, but I want to tell them about solar system. It's a 12-week lesson. I have my learning goals, and I've also highlighted all the tools that I will be using to actually build this course. And what I've done is I have used a teaching framework called Garnier's 9 Events of Instruction to build this entire course. Ya, di sini juga Mr. Niels mencontohkan bahwa beliau telah menyiapkan lesson plan yang biasanya memang guru-guru juga sudah buat gitu. Di sini contohnya dengan judul Home Sweet Home dengan informasi-informasi terkait. Contoh yang bisa Bapak dan Ibu lihat di dalam di layar adalah Mr. Niels membuat lesson plan ini sesuai dengan 9 instruksi dari Garnier, instruksi pembelajaran dari Garnier. So as you can see here in the weekly lesson breakdown, I've got week number 1, and since I'm using Garnier's 9 Events of Instruction, there are 9 steps. So I have said level 1 is gaining attention, level 2 is identifying objective, level 3 is recalling prior learning, level 4 is presenting stimulus, level 5, 6, 7, 8, 9, and so on and so forth. But for every level, we are basically covering each level in 1 week. I have the learning objectives, and I have the learning activities, and the tools that I will use, and how I will assess my students, all planned out before I do anything on the platform. Iya, di sini juga berhubung Garnier 9 Event ini memiliki 9 instruksi pembelajaran, yang level 1-nya adalah gaining interactions, kemudian level 2-nya identify objective atau menentukan objektif, kemudian recall prior knowledge in learning, kemudian present stimulus, dan selanjutnya. Yeah. So how does this translate? So once I have this lesson plan, the next step I did was I actually created all the content on a notepad, and every single video element,
assessment, everything has been created here before we go into any digital platform. Di sini juga Mr. Niels mencontohkan bahwa beliau telah membuat kira-kira apa-apa saja yang menjadi supporting sources atau supporting sources untuk pembelajaran Ganyen dan event ini. Jadi ada foto, video, kemudian dan lain-lain gitu. Okay, so let's see how this translates online. Okay, so now I'm going back into Acadesia. So here is our Design Ed, where we now create courses. So of course, I want to put in my title, Home Sweet Home. I want to write my description. So if I want to add the description, because I have already created this over here, I can now basically copy this entire thing, copy, and I can paste it right here. Okay, so I can copy this entire document from here, copy, and I can paste it. So how does this look like in the actual lesson? Let me show you. So this is the actual lesson right here. Okay, this is the actual lesson right here. So if I click on this, okay, we have all the lessons here. This was my notepad. The first thing I did on the notepad was I put this image. Okay, if I put this image, so if I go back, this is the image right here. This is the image right here. Okay. Fabi? Oke, Mr. Niels juga telah mencontohkan bahwa setelah membuat lesson plan, Bapak dan Ibu bisa mengcopy dan mempaste di Design Ed. Untuk contohnya mungkin di sini deskripsi dari kursusnya seperti apa, kemudian memasukkan foto-foto untuk mendukung pembelajaran di kursus ini. Okay. Then you can see here immediately there is a video. This is an introduction video that I created, and this is what the video is. So what I did was on the lesson, you can see it right here. If I play it back, now it's on the lesson. So again, because this is about solar system, what we have done is we've tried to create a game out of the lesson so that the students can actually have fun. What we are telling them is that the planet Earth is dying, and as young astronauts, you have to now go into space to find another planet where humanity can move to and survive. Ya, So that is basically the mission of the entire lesson. Ya, dalam kursus ini juga Mr. Niels menambahkan video yang menunjukkan bahwa ada bercerita di dalam pembelajaran ini bahwa mengasumsikan bahwa siswa-siswa ini adalah astronot yang menyelamatkan planet bumi gitu dari kepunahan. So as you can see, if I move to my lesson, I've got lesson synopsis, objectives, all of this you can see here. Lesson synopsis, lesson objectives, lesson duration, lesson goal. Everything has been pre-created before I get into the platform. Di sini juga terlihat bahwa ada lesson sinopsisnya seperti apa, ringkasan lessennya seperti apa, kemudian durasi waktu yang dibutuhkannya berapa lama kira-kira, kemudian objektif atau tujuan dari pembelajaran itunya seperti apa yang telah Mr. Niels buat sebelumnya di lesson plan. So if I move to the lesson plan, the week 1, okay, the week 1 is we have our home. We are going to talk about our home. Now keep in mind, this is a science lesson talking about solar system. And let me show you how I start my lesson. So I start my lesson with a video which has nothing to do with science. In fact, this is a pop song, which is a very big, huge hit in Singapore.
every Singaporean student will know this song. So we have basically taken popular culture into a science course just to gain attention. If you see here, gaining attention. I want to gain attention of my students. So I gain attention with a pop song called Home. The song is called Home, and basically this is what it is. Okay, so it's a music video with lyrics which students understand and they can connect with straight away. Berhubung instruksi yang pertama dari pembelajaran Ganye adalah gaining attention atau mendapat perhatian dari siswa-siswa. Di sini Mr. Niels mencontohkan bahwa meskipun tujuan pembelajaran adalah tentang science, tapi Mr. Niels di sini menambahkan video yang cukup terkenal di Singapura dengan judul Home. Jadi untuk mendapatkan atensi atau mendapatkan atensi dari siswa-siswa agar lebih tertarik di pembelajaran ini. After that, I basically give them a description of what is home. So again, I'm still in week 1. I just give them a very standard description of what is home. What is the official definition of home? Ya, berhubung masih pertemuan minggu pertama, Mr. Niels di sini menunjukkan bahwa hanya di pembelajaran selanjutnya, Mr. Niels hanya memberikan pernyataan atau pengertian dari apa itu rumah dan lain-lain. Okay, then if I go to my lesson plan here, okay, so if you see here, learning activities, week 1, watch music video, which was home, read about home, which was the definition. And the third thing is using Flipgrid, record a video describing your own home and what you like about it. So we translate that here. So typically, teachers will ask students to write essays, but essays can be copied. I can copy your essay, you can copy my essay. And there is no way for the teacher to know very easily who has copied from who. So now here, instead of getting students to write an essay, we can get students to record a video and answer through video to explain about their home. Ya, berhubung kita ketahui juga kalau jika misalnya guru meminta siswa-siswa untuk membuat esai, akan mudah untuk di-copy dari teman yang satu ke teman yang lainnya. Di sini Mr. Niels menggunakan platform Flipgrid guna untuk siswa bisa merekam dirinya sendiri sehingga bisa membagikan pengalamannya atau idenya tentang tugas-tugas yang diberikan. So now I can basically record my own video. So you can see here, I can record my own response. So add response. And here I am. Hello. Hello, everybody. I can change the backdrop. I can blur the backdrop. I can put in, so I'm a teacher, so I want to use a black board or green board. So I want to use this kind of a black, effect. We can actually do that. And I can actually record my video directly here. I can even put in effects. I can do all kinds of fun things. So I can put in a sticker and, we can put all kinds of emojis, smiles. So maybe I want to be a cat today. So I can put the emoji of a cat and I can record my entire video based on that. So there you go. So I can basically paste the cat video here and I can record and I can say 3, 2, 1. And I can say, hello, teachers from Indonesia. I'm a cat and I'm based in Singapore. And I can stop. So as you can see, the platform allows teachers to create content which can be fun for the students rather than just getting them to type out essays and do some boring quizzes. Ya, di platform ini juga bisa mendukung guru untuk mengintegrasikan beberapa website guna untuk mendapat atensi dari siswa agar pembelajaran lebih menarik dan lain-lain.
Di sini juga di Flipgrid yang dikoneksikan ke Akadesia, siswa bisa membuat video dan mengeditnya dengan hal-hal yang lebih menarik untuk mereka gunakan daripada menggunakan atau menugaskan tugas berbentuk esai. And as you can see over here, students can even see each other's videos, and I can comment on the video as well. So here, for example, there's a video by Angel. I think home is one of the best place because I can sleep, I can eat, and I can talk to my parents, to my young brother, and no, to my. And then I can like it over here. So now we are doing peer-to-peer learning, which is not possible when you start looking at online systems. It's a very difficult thing to do. But over here now, as a teacher, you can build peer-to-peer learning experiences for your students. Ya, di sini juga bisa mendukung interaksi antar guru dan siswa secara personal. Guru dan siswa bisa berinteraksi, memberikan komentar, kemudian menyukai postingan video yang diberikan oleh siswa. So as you can see, once you have a lesson plan, and then you have the actual content, you can then very easily translate it on the platform. Okay, you can easily translate it on the platform on DesignEd. So how do you use DesignEd? It's very easy. So over here, I've created a title. I can add in some course description, and I can set up my course settings. I can select the language. So maybe I want to create this lesson in Bahasa. I can select Indonesian. I can select the level, whether this lesson is for beginners, intermediates, or experts. Is it a free or a paid course? And I can save course. Di sini juga Mr. Niels menjelaskan bahwa setelah membuat lesson plan atau RPP dari pembelajarannya, bisa kita sebagai guru bisa bisa mengkategorikan bahasa apa yang kita gunakan, kemudian kira-kira fotonya yang mana dan lain-lain gitu. Bisa membuat pembelajaran itu gratis atau misalnya berbayar dan lain-lain, dan fitur-fitur yang lainnya. So the second step over here is to add instructors, because obviously there might be times where you want to co-create courses with your teachers. So here, once we know that we are from the same school, I should be able to see your name over here. So over here, as you can see, I can see the list of all the teachers that I'm connected with. And say, for example, I want to now create a course in partnership with Dinda. I can select her name and I can save the course. Di akadesia.com juga di DesignEd memungkinkan sekali bagi guru, bagi penulis untuk menambahkan administrator atau co-instructor. Jadi menambahkan orang yang berkolaborasi dalam pembelajaran ini. Di sini juga bisa menambahkan orang, bisa diklik panah ke bawah, kemudian kita mencari orang yang kita mau ajak kolaborasi. Then once I have added my instructor, I can click on Course Builder, and here now I can start building my lesson. So let's say I say lesson 1, and I can type in whatever I need for my lesson. And I can click on Save Lesson. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan kira-kira pembelajarannya yang pertama itu apa, kemudian menuliskan deskripsi dari pelajaran yang pertama itu seperti apa, dan lain sebagainya. Once I have created my lesson, I can then create a topic. So think of it like a textbook. You have the lesson, you have a chapter, and then you have a sub-chapter. So similarly over here, lesson is a chapter, and topic is a sub-chapter. So I can now click on topic, and I can say topic 1, and I can write whatever I want about my topic.
I can also add any kind of photos, videos, PowerPoints, you name it. All those things I can actually add in over here, and I can say save, and it will appear in my lesson. And now I can click on save topic. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah menambahkan topik. Sejujurnya, sebenarnya untuk desain ed yang di part ini adalah kurang lebih mirip sama dengan susunan dari buku yang kita miliki. Ada topik, ada subtopik. Itu juga menunjukkan seperti yang di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan foto, video yang mensupport pembelajaran ini. So once you've created a topic, you will now see all these different applications are integrated right inside Design Ed. So when you are creating a lesson, so for example, if you remember over here, we have Flipgrid. So how do you use Flipgrid? Well, Flipgrid is right here. So it becomes easy for you to create your activity in Flipgrid, come here and post the site and just say save. That's it. And once you do that, the Flipgrid activity will appear right inside the AcadAsia environment. And not just Flipgrid, but you can actually do connect Canva, Edpuzzle, Flipgrid, H5P, Mentimeter, Padlet, Zoom, Google, you name it. All of that, YouTube, everything can now be connected and integrated directly into the Design Ed so that you can make your lessons fun and interesting for your students. Dalam desain ed ini juga bisa dikolaborasikan dengan website-website yang lain, website untuk membuat video, contohnya Flipgrid yang tadi, kemudian Edpuzzle, Canva, H5P, Mentimeters, dan lain-lain. Jadi bisa menciptakan, bisa membuat pembelajaran yang lebih interaktif lagi dari sebelumnya. Okay. And of course, once you've created all of your lessons, you can also add in quizzes. So here, for example, I can add a quiz 1. I can add some pre-reading content for the students. I can add in a passing score, so maybe 50%. How many number of tries? Maybe I want them to try the quiz twice before they fail. I can add in some pre-reading material, randomized question order, and I can save quiz. Ya, and once I have saved quiz, you will also see we have different kinds of quizzes that you can actually create. You can create multiple choice, sorting choice, matrix, fill in the blanks, essay kind of question, open answers, all of that. And the best part is all of this can be auto-graded. So as a teacher, you can save a lot of time. You don't have to grade everything individually. This is fully auto-graded. So basically, as and how the students complete this, they will get a grade immediately. Ya, untuk selanjutnya ini juga ada fitur yaitu menambahkan quiz. Pendidik atau guru bisa mengatur kira-kira passing grade-nya berapa, kemudian jumlah percobaan yang boleh siswa lakukan itu berapa kali. Di sini juga ada beberapa jenis pertanyaan, salah satu beberapa di antaranya adalah ada multiple choice, pilihan ganda, terus mengurutkan, kemudian filling the blank, isi space yang kosong, kemudian ada juga essay, jenis essay. So once you are done transferring all your content, over here, you can then basically click on next, and it will bring you to additional data. And here you can now put in the number of hours. So in my case, it's 12 hours. I can add an additional material, and we can now decide to make this course internal. So once you make this course internal, any course that you create, you can then enroll your own students into the course, and they can get access to all of this material at any time, from anywhere. As long as they have internet, they can actually connect and they can learn. Kemudian tahap selanjutnya adalah additional data.
Di sini para guru atau facilitator bisa menambahkan kira-kira berapa jumlah waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan atau mengikuti kelas ini. Kemudian bisa diklik juga menambahkan materi-materi yang mendukung pembelajaran ini. Kemudian bisa mengubah juga tentang visibilitas dari pembelajaran tersebut. Bisa internal, bisa juga publik. Jika internal, hanya bisa diakses oleh member yang di organisasi yang sama. Jadi tidak semua bisa mengaksesnya. So once you save your course and then you click on next, you can now see there is a link here. So I can now invite all my students by copying this link and sharing this link with my students, and the students can actually log in and they will only be able to see your course, nothing else. Selanjutnya adalah course publications, yaitu di sini adalah guru bisa menyalin link untuk pembelajaran ini. Jadi bisa membagikan link tersebut kepada murid-murid atau yang lain-lainnya. Jadi bisa langsung masuk ke pembelajaran ini dengan menggunakan link yang tertera. And of course, for your teachers, you can also see a dashboard which will allow you to see how many courses students have enrolled for, and how many students you have, how many courses you've created, if you are charging for those courses, how much money you've earned, and so on and so forth. You can see all of that here, and you will also be able to see gradebook. So here, all the grades which are auto calculated, you can actually find a course. So maybe say this course, I can find a lesson and I can see the student name and I can see what grades that they might have received. And I can export that as a file on CSV, either for one student or for all students. Oke, kemudian selanjutnya dari dashboard ada informasi terkait tentang kursus apa yang telah peserta selesaikan, kemudian jika kursus yang Anda buat adalah berbayar, kira-kira berapa pendapatan yang Anda hasilkan. Kemudian di dalam gradebook sendiri, di sini yang auto grade, yang otomatis ternilai, bisa dilihat juga, bisa dicari mungkin kursusnya, kira-kira kursus apa, terus lessonnya lesson apa, dan nanti akan ada hasilnya secara otomatis dalam laman ini. So as you can see, I've gone through three things where you can learn with each other in CollabEd. You can learn by yourself by taking on courses and getting certified. And you can also create courses and you can learn by doing. So you can actually create courses for your own students as well. So that's three things. The fourth thing that I'm going to show you is how you can now issue certificates to your own students for the courses which they complete. Iya, telah dijelaskan juga bahwa ada 3 cara untuk meningkatkan kemampuan seorang. Salah satunya adalah learning each other, belajar dari teman yang lain, yaitu ada di CollabEd, kemudian belajar dari sumber-sumber terkait yang di provide dalam SkillEd di Akadesia, kemudian belajar sambil melakukannya, yaitu membuat pembelajaran sendiri di DesignEd. Yang keempat, sekarang akan Mr. Neil jelaskan adalah bagaimana cara siswa untuk dapat sertifikat dari pembelajaran. So right now, you are issuing all your certificates on a piece of paper. Those certificates can be copied, photoshopped, lost, or basically mishandled. And this can create a lot of problems for the students and for you as an institution. So to avoid all of that, we have a system here now called CertifyEd, which allows you to create your own certificates on the system, but it's a digital certificate. It's on a blockchain. So what is blockchain?
it is a very secure technology which prevents people from copying or photoshopping any information of the certificate. And I will show you how that works in a while. Ya, di sini juga Mr. Niels menjelaskan bahwa di certified biasanya dalam memberikan sertifikat pada siswa, biasanya dalam selembar kertas dan lain sebagainya yang bisa berpotensi untuk hilang, robek, dan diduplikasi gitu, diedit. Di sini di Acadesia kita menawarkan untuk mengubahnya menjadi sistem blockchain yang memiliki keamanan yang cukup tinggi, karena sertifikat yang dikeluarkan lewat blockchain ini tidak bisa digandakan, tidak bisa diedit, dan memiliki identitas yang khusus. So to create a certificate, basically there are 3 simple steps, which is step 1, step 2, step 3. All you need to do is fill in this information. And once this information has been filled up, you can basically then see your certificates in a list over here. Di sini juga Mr. Niels akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara cepat untuk membuat sertifikat melalui beberapa step yang ada. To award the certificate, so here you can see there is one certificate here. So to award it, I can now put the name of the student, I can put the email address of the student, and I can just click on award. So I can send the certificate either to one student, or I can send to all my students by clicking on bulk award, which allows me to upload information through an Excel file, first name, last name, the course, and now the certificate can get emailed to all the students at once. Ya, di Certified Ed juga memudahkan bagi sekolah, mungkin guru untuk memberikan sertifikat, bisa menuliskan nama. Jika sertifikatnya itu hanya diberikan untuk 1 orang, bisa menuliskan nama, kemudian menuliskan nama email, akan tetapi bisa juga memberikan sertifikat ini dalam jumlah siswa yang banyak dengan mengklik bulk award, maka nanti para instruktur dari sekolah, guru yang lainnya bisa mengcopy informasi-informasi tentang siswa terkait di dalam file Excel. So now I have sent an email to myself. I've issued the certificate to myself, and I can see here my name has come in. So how does the certificate look like? It looks like so basically you can customize this design in any way that you want, and you can create a certificate for your own school. Ya, di sini juga Mr. Niels mencontohkan bahwa sertifikat yang Bapak dan Ibu bisa lihat adalah sertifikat yang bisa diedit sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya masing-masing. So here now you can see this is a certificate issued by a school called Green Meadows School. It is a school in India. And here I can now share the certificate on LinkedIn. I can download this, I can print it, and I can frame it on my wall, or I can file it if I want to. And I can add it to my LinkedIn profile. You can also see the certificate was issued to me. It is a grade 5 passing certificate. It was signed by this gentleman called Floyd. It was issued today on 22nd of June. There is a unique certificate number 813. And on the certificate also, you can see 813, right? And then you can see what the course is about, what are the acquired skills, and what is the earning criteria, what is a passing mark, 50% marks over here. Nah, kemudian dalam sertifikat ini juga ada beberapa informasi yang bisa siswa lihat. Contohnya ada sertifikatnya itu untuk apa, siapa yang menandatangani, tanggal berapa dikeluarkan sertifikat tersebut, kemudian credential ID itu adalah nomor unik dari setiap sertifikat yang tidak bisa digandakan atau tidak bisa diedit. Kemudian
para guru atau staf administrasi terkait juga bisa menambahkan deskripsi dari sertifikat ini tuh seperti apa, kemudian informasi-informasi tambahan lainnya. Passing score juga bisa ditambahkan di sini. I can also share this certificate on any of these platforms. So if I'm a proud parent, I want to show my relatives that my son has, come first in class, or they won a gold medal in sports or whatever. You can now share it over here on Facebook, on Gmail, on WhatsApp, Twitter, Messenger, any platform. You can actually share the certificate with anybody. Di sini juga memungkinkan bahwa kita membagikan sertifikat tersebut di LinkedIn dan di akun sosial media yang lainnya. Also, you can see here the certificate was issued by Green Meadows School. There is a blockchain information. Now, this is very important because even though people might change the name on the certificate, but they cannot change this code. So that's why it becomes very difficult for people to cheat and create fake certificates. Di sini juga ditambahkan juga ada kode-kode khusus yang tidak mungkin sama sekali untuk mengedit sertifikat ini karena memiliki kode khusus antara sertifikat satu dan sertifikat lainnya. And then, of course, you also want to make sure that if somebody gives you a certificate, that this is a real certificate and not a fake certificate. So to check that, there is a button here called Verify. So when I now click on Verify, you can see it tells me whether the certificate has been verified in the background with the system. I can further put my email address and I can click on Verify to check whether this is really a certificate that was issued to me, or have I faked this certificate and taken from somewhere else? Di sini juga bisa memverifikasi sertifikat, salah satu sertifikat, contohnya mungkin di sini bisa dilihat, tinggal mengisikan email, apakah sertifikat tersebut telah diedit atau tidak. Jadi ada checklist tertentu, jadi sangat sulit sekali untuk mengedit sertifikat yang dikeluarkan dari sistem blockchain ini. And of course, for your students, every single certificate which your school issues to your students, the student will be able to view all those certificates in one single place. So every single certificate that the student has received, they now have access to it 24/7, 365 days a year, without having to come back and disturb you and asking you, teacher, the certificate is already there. Ya, jika siswa ingin melihat beberapa sertifikat yang telah salah seorang siswa dapatkan, di sini akan ada semua informasi sertifikat-sertifikat apa saja yang telah mereka gunakan dalam hanya menggunakan satu email. So as you can see, we've gone through Certify Ed, Collab Ed, Design Ed, and Skill Ed. There are 4 things which you can actually use on the AcadAsia platform to build engagement and fun lessons for your students, and of course, upskill yourself as teachers as well. So if you look at the overall value and the advantages, there are several. For example, if I look at Collab Ed, all your international networking cost has now become zero, because on this platform, you can connect with teachers from all around the world. Then for all your upskilling cost as a school, if you're organizing workshops and teacher training programs, all of that becomes zero, because now your teachers have access to hundreds of courses which allow them to upskill themselves. If you are using an LMS and if you are paying for it, all of that cost becomes zero, because now the LMS is built in. You can create courses, you can add your students all for free. It's all here. And if you're issuing certificates, the cost of your printing becomes zero, because here you can issue certificates digitally on the blockchain without having to spend a single cent
on printing cost. And moreover, you're helping save the environment as well by not issuing too many papers. So this in general comprises of the entire ACAD Asia platform, which I hope has been very, very beneficial and will prove beneficial to you all. And I urge you to please sign on and use the platform because it is there for your benefit. Ya, pengeluaran yang biasanya digunakan untuk meningkatkan keterampilan dengan menghadiri salah satu seminar dan lain sebagainya bisa dikeluarkan ke skill aid, kemudian pembayaran untuk memiliki LMS tersendiri juga bisa dikeluarkan, bisa digantikan, dialihfungsikan menjadi menggunakan design aid, kemudian pengeluaran guna untuk mengeprint suatu sertifikat, kemudian membeli kertas dan lain sebagainya juga bisa lebih hemat energi, bisa dipindahkan ke certified aid. So with that, I think we've pretty much come to the end of my part of the presentation. I would also like to take this opportunity once again to thank Pak Ayub, Pak Sukari, and Ibu Cicik for joining us today, and of course to all of you who are here attending the event. And I would also like to thank my entire team for the support which they've provided me, because without their support, I can't do this. So thank you, everybody. And at this point, if you have any questions, I would be more than happy to answer. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari Mr. Nilesh. Mr. Nilesh juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Sukari, Pak Ayub, dan Bu Cici yang berkenan hadir. Kemudian kepada seluruh peserta yang hadir di acara hari ini, Mr. Nilesh mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Kemudian selanjutnya mungkin akan ada sesi tanya-jawab. Apakah Bapak dan Ibu atau para hadirin semuanya ada yang mau bertanya kepada Mr. Nilesh? Saya buka sesi tanya-jawab untuk hari ini. Ada yang mau bertanya, bisa open mic jika mau, raise hand juga, bisa dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ada yang mau bertanya? Oke. Sepertinya penjelasan dari Mr. Nilesh sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Mr. Nilesh. Thank you so much for a clear information about ACAD Asia platform itself. So maybe that's all for today's from Mr. Nilesh. Thank you so much for a great information about ACAD Asia. So hopefully semoga platform ACAD Asia ini bisa menjadi salah satu platform yang membantu guru-guru yang ada di sekolah di Indonesia bagian barat, timur, tengah, dan lain-lainnya, juga guru-guru di belahan dunia lain. Mungkin itu saja. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa inilah akhir dari acara hari ini. Sebelum saya mengumumkan pemenang dari door prize untuk acara hari ini, saya akan coba untuk take a picture terlebih dahulu ya. Boleh teman-teman semuanya, untuk Bapak dan Ibu berkenan untuk membuka kamera. You can open your camera and take a picture of with us. So you can open your camera, please. Sekarang akan ada sesi foto bersama. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya kameranya tidak bisa dibuka. Sekarang mungkin Agung bisa membantu untuk foto slide-nya ya, Agung? Untuk foto bersama. Sure. Oke. Yep. So, saya bantu. Oke, 1, 2, 3, smile.
smile. Oke, wait. Untuk slide yang kedua mungkin ya, Gung ya. Slide 2. Oke, Sorry. 1, 2, 3. Sebentar, saya 1, 2, 3. Oke, Oke. terima kasih banyak yang telah hadir dalam acara hari ini. Untuk sertifikat terkait acara hari ini, nanti Agung bisa mengirimkannya lewat chat ya, Gung ya? Yap. Oke, atau Sebentar Angel saya. bisa mengirimkan link sertifikat yang bisa diambil untuk peserta-peserta yang telah hadir di acara hari ini. Sebentar. Wait. Angel bisa minta tolong untuk dikirimkan? Oke, itu link untuk bisa digunakan dalam mengklaim sertifikat dari kegiatan hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu yang berkenan menghadiri acara kali ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak khususnya IGI Jawa Timur, Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, kemudian Dikmendikbud dari NTT, kemudian Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan peserta dari berbagai daerah lainnya. Saya juga lihat ada peserta dari Balikpapan, kemudian dari berbagai tempat di Indonesia lainnya. Terima kasih banyak. Kemudian saya akan juga mengumumkan pemenang dari yang mendapatkan door prize. Oke, kira-kira siapa ya? Coba ya saya lihat terlebih dahulu. Siapa yang akan mendapatkan door prize untuk kegiatan hari ini? Sebentar. Oke. Oke, winner untuk yang akan mendapatkan door prize adalah Ibu Rina Rahmawati dengan nama username @rnarhma29. Kemudian juga yang kedua adalah Helna @helna1969. Selamat kepada dua pemenang beruntung yang akan mendapatkan merchandise dari Akadesia berupa card holder eksklusif dari Akadesia. Terima kasih banyak semuanya, dan bagi para pemenang yang beruntung bisa men-DM atau nanti pihak dari Akadesia akan men-DM teman Ibu dan Bapak semuanya yang menang, Bu Rina dan Bu Helna, untuk meminta alamat yang bersangkutan gitu. Kemudian selanjutnya, jika para peserta Bapak dan Ibu berkenan untuk informasi lebih lanjut tentang kemitraan dengan Akadesia, kami di sini ada 3 kontak person dari Indonesia, ada Bu Elin sebagai Sales Director, kemudian Agung Asyari sebagai Business Development, dan Angel Chandra sebagai Sales Executive. Jadi jika Anda ingin memiliki kerjasama dengan Akadesia, bisa menghubungi nomor-nomor yang telah saya bagikan di sini. Jadi bisa difoto dulu jika nantinya akan memiliki kerjasama dengan pihak Akadesia gitu. Kemudian selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memfollow akun-akun sosial media kami, yaitu ada di Facebook dengan nama Akadesia, kemudian di Instagram ada 2, Akadesia for Teachers sama Akadesia_ID, kemudian di LinkedIn ada namanya Akadesia, tinggal di search saja, kemudian ada di YouTube namanya juga Akadesia sama. Jadi bisa di-follow biar agar informasi-informasi tentang kegiatan Akadesia bisa lebih up to date, jadi bisa ikut terus gitu. Terus kemudian jangan lupa untuk mengisi exit survey yang telah dibagikan dalam kolom chat.
Jadi bisa diisi formnya. Kemudian mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Saya Febi Ayu Fitriani, mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye. Thank you so much. Bye.